Daur hidup pasti akan terjadi pada setiap individu. Tak terkecuali raja. Raja-raja yang wafat memiliki tempat peristirahatan terakhir yang khusus dibuat sehingga berbeda dengan rakyat kebanyakan. Makam dari para pemimpin kerajaan Mataram Islam dikenal dengan nama Pasarean Hastana Kita Ageng. Nama ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti makam istana kota gede. Pada tahun 1640, Kota Gede menjadi ibu kota Mataram. Setelah itu, Raja ketiga Mataram Islam yaitu Sultan Agung memindahkan ibu kota ke desa Kerto Pleret Bantul dengan alasan untuk mendapatkan kekuatan dan kejayaan yang lebih besar. Ibu kota baru ini terletak sekitar 6 km di sebelah barat Kota Gede. Beberapa tempat yang masih tersisa dari peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu makam kerabat Panembahan Senopati yang diantaranya adalah makam Ki Ageng Pamanahan, Nyai Ageng Nis, Panembahan Joyoprono, dan Sultan Hadiwijaya. Makam raja-raja yang berada di Kota Gede terletak di sebelah barat Masjid Agung Mataram. Makam ini dibangun atas perintah Panembahan Senopati pada tahun 1511 tahun Saka. Pembangunan makam ini dilakukan secara bertahap dan diteruskan oleh penerus Panembahan setelah beliau meninggal. Makam ini dibangun pada 1579. Nah, terus makam ini dulu rumah tinggal Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Pamanahan serta keluarganya. Nah, terus pada waktu Nyai Ageng Nis meninggal itu dia dimakamkan di rumahnya ini yang sekarang jadi makam ini. Lalu Ki Ageng Pamanahan meninggal juga dimakamkan di sini. Itu pada tahun 1584. Terus Kanjeng Panembahan Senopati sendiri meninggal pada tahun 1601. Nah, pada waktu zaman Sinuhun Prabu Hanyokroowati, yang dulu untuk tempat tinggal, difokuskan untuk dijadikan makam. Gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk para pengunjung yang ingin berziarah ke makam raja. Namun, para penziarah harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh orang keraton terdahulu. Adapun tata cara itu mengharuskan pengunjung untuk mengenakan baju tradisional Jawa saat memasuki areal makam. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati Raja Mataram. Untuk nyegar itu kita sudah ada perintah dari keraton, baik keraton Jogja maupun keraton Solo. Nah, itu dilakukan setiap hari Jumat. Nah, itu di mana abdi dalam membawa bunga, terus ditaburkan ke makam-makam itu. Tujuan nyekar tadi itu adalah sebagai penghormatan pihak keraton melewati abdi dalam untuk menghormati para leluhurnya itu. Ketika kerajaan Mataram pecah menjadi dua, para abdi dalam menolak untuk ikut ke keraton baru dan memilih tinggal di Kota Gede. Mulai menjadi abdi dalam tahun 1996. Itu baru diangkat menjadi abdi. Kalau ada bendero-bendero yang itu mengirim atau menaburkan bunga itu melayani sepenuhnya apa yang dikehendakinya. Lantas kalau ada bendero yang meninggal itu ya saya ya menggalinya itu dengan rekan-rekan semua itu menggali lubangan itu. Kini kebesaran kerajaan Mataram yang tersisa di daerah ini adalah kompleks makam raja dan kerabat Panembahan Senopati. Para abdi dalam keraton inilah yang tinggal di sekitar pemakaman dan telah mendapat kepercayaan untuk menjaga serta mengurusi makam. Yang dikemukakan di sini yaitu dari kerabat Panembahan Senopati. Setelah itu
setelah Raja Mataram pertama, kedua, terus yang ketiga itu sudah di Imogiri, Pak. Karena di sini sudah penuh. Nah, di sini ada juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu makamnya di sini juga. Lalu Pakualam 1 sampai 4 juga di sini. Dan masih banyak kerabat yang lain. Disinilah tempat Raja Mataram pertama dikebumikan dan menjadi saksi bisu atas sejarah yang tersirat di dalamnya. Pada kompleks makam ini ada sekitar 80 makam dari keturunan langsung Raja Panembahan Senopati. Untuk tugas pemeliharaan ini dari abdi dalam Keraton Solo dan Keraton Jogja ini berjalan bersama-sama, Pak. Kalau di sini itu, jadi karena tempat ini merupakan kepunyaan kedua keraton, nah itu di sini dikerjakan bersama-sama antara abdi dalam Keraton Jogja dan Solo. Segala sesuatu yang ada di sini dipecahkan bersama ini. Kota Gede terus menyisakan nilai sejarah dari para raja-raja Mataram di zaman kejayaannya. Sisa-sisa bangunan yang masih berdiri tegak hingga kini seakan memancarkan aura para Raja Mataram zaman dahulu. Deretan bangunan sisa peninggalan kerajaan Mataram masih berdiri tegak hingga sekarang. Bangunan-bangunan tersebut bercirikan bangunan zaman dahulu saat kerajaan masih berjaya. Salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram yang masih berfungsi seperti sedia kala adalah sebuah telaga yang dikenal dengan sebutan Sendang Salirang. Telaga ini merupakan sumber air bagi penduduk sekitar. Sendang Selirang adalah sebuah telaga yang dibuat oleh Panembahan Senopati sekitar tahun 1284. Dahulu, telaga ini merupakan tempat mandi bagi keluarga Raja Panembahan Senopati. Ini adalah Sendang Selirang. Sendang ini dibikin pada waktu Panembahan Senopati masih tinggal di yang sekarang jadi makam ini. Ini dulu adalah rumah tinggal Panembahan Senopati dan ayahnya Ki Ageng Pemenangan, juga keluarganya. Nah, untuk keperluan sehari-hari, Panembahan Senopati membangun sebuah sendang yang dinamakan Sendang Selirang. Nah, Sendang Selirang ini dulu dipakai untuk keperluan sehari-hari Panembahan Senopati dan keluarganya. Misal untuk mandi dan lain sebagainya. Nah, ini dinamakan Sendang Selirang. Ini diambil dari kata saliro. Nah, saliro itu kalau dalam bahasa Jawa artinya badan. Nah, ini untuk keperluan sehari-hari, misalkan untuk mandi dan lain sebagainya pada waktu itu. Air yang ada di Sendang Selirang ini dipercaya masyarakat dapat membawa keberkahan. Tak heran jika banyak masyarakat luar Kota Gede yang datang untuk mengambil air dari Sendang Selirang. Untuk sekarang, saat ini, sendang ini dipakai untuk mandi oleh masyarakat sekitar sini dan juga para peziarah yang akan masuk makam, itu banyak yang mandi di sini, Pak. Misal untuk malam Jumat atau malam tertentu, itu banyak peziarah yang mandi di sini. Biasanya mereka mandi memilih jam 12 itu. Nah, itu di samping itu juga banyak peziarah yang mengambil air ini untuk keperluan tertentu mereka. Nah, gitu. Saya datang ke sini karena menurut cerita sih dulu air di sini tuh bisa berkhasiat ya, tapi saya kesini nggak karena itu, karena pengen jalan-jalan aja. Kok di sini tempatnya asik, pertama sebelum masuk ngeri, tapi setelah di sini ya kagum aja, ternyata di Jogja itu ada tempat wisata yang kayak gini bagusnya. Konon,
Air sendang selirang berasal dari pohon beringin yang terdapat di halaman kompleks makam. Di mana air di telaga ini tidak pernah kering, walaupun usianya sudah berabad-abad lamanya.